Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pembahasan aksiologi pendidikan. Namun kita bahas apa itu aksiologi. Aksiologi dikenal dengan theory of value. Ada yang mengatakan demikian. Maksudnya apa? Maksudnya adalah teori tentang nilai. Jadi nilai itu tidak hanya sekedar nilai, tetapi dia ada teorinya. Dan banyak pendapat para tokoh tentang nilai itu sendiri. Jadi kalau bisa dikatakan bahwa aksiologi itu merupakan cabang filsafat yang membahas nilai dalam ilmu pengetahuan secara praksis. Nah, penerapan ilmu pengetahuan tentunya empiris ya. Pendidikan juga dilaksanakan secara empiris, tetapi nilai-nilai yang ada dalam dunia pendidikan itu tentunya bersifat abstrak ya, karena nilai itu sendiri adalah sesuatu yang abstrak. Seperti nilai baik dan buruk. Baik itu adalah sesuatu yang abstrak, buruk itu juga sesuatu yang abstrak. Nah, aksiologi itu membahas tentang nilai, sehingga dia dikatakan teori tentang nilai. Nilai itu bisa nilai kegunaan atau nilai pengetahuan yang umum. Nilai pengetahuan itu baik atau buruk, jelek atau bagus, dan sebagainya. Nah, aksiologi itu ada yang membaginya menjadi tiga. Ada tiga bagian dari aksiologi, yaitu moral conduct ya. Bahwa teori nilai itu berkaitan dengan tindakan moral, tindakan yang berkaitan dengan moralitas manusia ya. Karena manusia itu adalah makhluk yang selalu memperjuangkan nilai-nilai. Contohnya adalah manusia memiliki nafsu, memiliki emosi, dan lain sebagainya. Maka di dalamnya tentu ada nilai-nilai. Nah, karena manusia itu adalah makhluk yang selalu mengedepankan nilai, maka segala tindakannya itu selalu dikait-kaitkan dengan nilai ya. Dan itu yang kemudian disebut dengan tindakan moral. Artinya adalah tindakan yang bernilai, tindakan yang bernilai. Yang kedua adalah aesthetic expression, yaitu ekspresi keindahan. Kalau tindakan moral tadi berkaitan dengan baik buruk perilaku, baik buruk tindakan, maka aesthetic expression di sini atau ekspresi keindahan di sini berkaitan dengan nilai baik bukan nilai baik ya, tetapi nilai keindahannya, nilai yang dirasakan oleh perasaan manusia itu sendiri, seperti keindahan, kenyamanan, kebahagiaan, dan sebagainya. Itu adalah ekspresi keindahannya, ekspresi keindahan. Kemudian yang ketiga adalah socio-political life, kehidupan sosial politik. Nilai itu juga dikaitkan dengan kehidupan sosial. Jadi kalau tindakan moral itu lebih kepada nilai pribadi ya. Kalau ekspresi keindahan itu adalah nilai tentang keindahan-keindahan, kebahagiaan, kesenangan, dan sebagainya. Maka kalau bagian yang ketiga ini adalah nilai yang berkaitan dengan kehidupan sosial manusia, bukan hanya nilai diri pribadi ya, nilai tindakan moral yang harus dimiliki oleh masing-masing pribadi, tetapi dalam kehidupan sosial ini nilai itu
ada dalam masyarakat kita, ada dalam kehidupan sosial kita, dan seringkali gitu ya, antar berbagai macam daerah nilai-nilai sosial itu berubah atau berbeda-beda ya. Bisa jadi suatu ekspresi bahasa ya, ekspresi bahasa di suatu tempat itu hal yang normal, tetapi ekspresi bahasa di tempat lain itu merupakan hal yang tidak boleh diucapkan dan sebagainya. Nah, dalam kehidupan kita itu sering menghadapi seperti itu. Atau juga ada perilaku di mana di suatu daerah hal itu wajar, tetapi di daerah lain perilaku tersebut adalah suatu yang tabu, suatu yang dilarang. Nah, ini yang berkaitan dengan nilai-nilai dalam kehidupan manusia itu. Nah, karena nilai-nilai itu dibagi menjadi 3 gitu ya, berkaitan dengan moralitas, berkaitan dengan keindahan, berkaitan dengan kehidupan sosial politik gitu ya. Maka tentu aksiologi itu juga dibagi ke dalam ketiga hal tersebut. Lantas apakah yang dimaksud dengan nilai itu? Nilai itu adalah reaksi yang diberikan seseorang dan keberadaannya tergantung pengalaman. Nah, ini adalah salah satu pengertian dari nilai ya. Nilai adalah reaksi yang diberikan seseorang dan keberadaannya tergantung pengalaman. Nah, ini kalau nilai itu dipahami secara pendekatan subjektivisme. Maksudnya adalah pendekatan dari sisi subjek ya, pelaku. Sehingga nilai itu kalau dikaitkan dengan pelaku atau orang gitu ya, maka nilai itu merupakan reaksi yang diberikan oleh kita ya, sebagai manusia, dan nilai itu, keberadaan nilai itu tergantung dari pengalaman-pengalaman yang dimiliki oleh kita. Kemudian yang kedua adalah nilai itu bisa dimaknai sebagai kenyataan berbentuk esensi logis atau realitas yang berbentuk pengetahuan logis, pengetahuan yang masuk akal, yang kita ketahui dan terkadang itu terikat oleh ruang dan waktu ya. Seperti saya contohkan tadi, ruang itu adalah wilayah ya, ruang itu adalah wilayah. Jadi ada perilaku tertentu yang di wilayah lain itu normal-normal saja, sah-sah saja, sementara di tempat kita perilaku tersebut merupakan hal yang dilarang misalnya ya. Nah, ini adalah nilai yang kita pahami secara logis ya. Yang bisa jadi itu adalah disusun ya, nilai itu disusun berdasarkan pada pemikiran-pemikiran. Contoh lainnya adalah peraturan-peraturan ya. Peraturan di sebuah tempat, misalnya di lembaga seperti di kampus misalnya, ada aturan bahwa kalau masuk kuliah itu harus memakai seragam tertentu ya. Yang perempuan harus memakai jilbab, memakai rok misalnya. Maka aturan-aturan itu merupakan kenyataan logis ya, kenyataan yang bersumber dari esensi logis, kenyataan yang bersumber dari pikiran-pikiran akal kita gitu kan. Sehingga di situ ada nilai. Kalau Anda pergi ke kampus menggunakan kaos oblong, maka Anda akan dinilai buruk, Anda akan dinilai tidak memiliki etika ya, tidak mematuhi aturan-aturan logis yang diterapkan di kampus. Kemudian yang ketiga, nilai itu bisa dimaknai sebagai unsur-unsur objektif yang menyusun kenyataan. Nah, ini kalau dimaknai dari pendekatan objektivisme metafisik. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah bahwa suatu hal itu dapat bernilai jika
di dalam unsur-unsur objektif itu sendiri memang sudah ada nilainya, ya, memang sudah ada nilainya. Misalnya pisau gitu ya, pisau itu tumpul, pisau itu tajam gitu ya. Nilai tajam, nilai tumpul itu bukan kita yang memberikan nilai, tidak seperti pemahaman nilai yang pertama tadi ya, yang nilai itu dianggap sebagai reaksi yang diberikan, tetapi nilai unsur-unsur objektif di sini adalah nilai yang melekat pada suatu hal atau suatu benda gitu ya, bahwa suatu hal itu bisa bernilai baik dan buruk itu karena bendanya atau halnya itu memang memiliki nilai-nilai tersebut. Nah, ini yang dimaksud dari pengertian nilai dari yang ketiga, dari yang nomor 3 ini ya. Kemudian menurut Paul Edward dalam buku The Encyclopedia of Philosophy, nilai itu dibagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama adalah nilai yang digunakan sebagai kata benda abstrak dalam pengertian yang lebih sempit seperti baik, menarik, dan bagus. Kemudian yang kedua, nilai sebagai kata benda konkret. Contohnya ketika kita berkata sebuah nilai atau nilai-nilai, ia seringkali dipakai untuk merujuk kepada sesuatu yang bernilai, seperti nilainya, nilai dia, dan sistem nilai dia. Lebih lanjut, maksudnya bahwa nilai konkret adalah nilai yang melekat sendiri pada suatu benda hingga ia dapat dikatakan bernilai. Ya. Contohnya seperti kalung emas misalnya, maka kalung emas itu dikatakan bernilai karena dia memang bernilai gitu ya. Yang ketiga adalah nilai sebagai kata kerja, di mana hal tersebut tercermin dari aktivitas atau ekspresi menilai atau memberi nilai atau dinilai. Contohnya adalah menilai sesuatu, ya, menilai suatu hal, apakah suatu hal itu baik atau buruk. Nah, itu adalah ekspresi, ya, ekspresi menilai atau memberi nilai pada sesuatu. Sementara Louis Oakeshott dalam bukunya dia berpendapat bahwa nilai terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah nilai intrinsik dan yang kedua adalah nilai instrumental. Nilai intrinsik itu maksudnya adalah nilai yang terkandung di dalam sebuah objek ya. Baik nilai itu baik atau buruk, benar atau salah, bahaya atau berguna. Nah, nilai itu sudah terkandung dalam objek tersebut. Ini yang disebut dengan nilai intrinsik. Sementara nilai instrumental adalah nilai yang dilekatkan ya. Jadi bukan melekat dengan sendirinya, tetapi nilai yang dilekatkan. Yang dilekatkan oleh subjek kepada objek. Misalnya adalah nilai pisau ya. Nilai pisau itu bisa menjadi baik atau buruk tergantung bagaimana cara kita menggunakannya, apakah untuk kebaikan atau untuk keburukan. Nah, lebih lanjut, menurut Oakeshott, situasi nilai itu setidaknya meliputi yang pertama, suatu objek yang memberi nilai, yang kemudian disebut dengan segi pragmatis ya. Kemudian yang kedua, suatu objek yang diberi nilai, yaitu yang disebut sebagai segi semantis. Dan yang ketiga, suatu perbuatan penilaian. Kemudian yang keempat, suatu nilai ditambah perbuatan penilaian. Ini menurut Louis Oakeshott. Terkait nilai dalam aksiologi, nah ini ada perbedaan antar berbagai para pemikir ya. Di antaranya ada perbedaan ideal Aristoteles dan ideal Bacon ya. Ini hanya sebagai salah satu contoh ya. Kalau perbedaan antara ideal Aristoteles atau tujuan dari suatu hal menurut Aristoteles, misalnya dalam konteks ilmu ya, bahwa
Menurut idealisme Aristoteles, ilmu itu untuk ilmu, tidak peduli apakah ada manfaat atau tidak ya. Apakah ilmu itu bermanfaat baik atau buruk, yang pasti menurut Aristoteles, idealisme ilmu pengetahuan itu adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. Aristoteles ataupun Plato ya, gurunya Aristoteles, berasumsi bahwa ilmu itu tumbuh dengan nilai-nilai. Keduanya menyatu dan tak terpisahkan dari satu dengan yang lain. Wah, ilmu pengetahuan itu memang penuh dengan nilai-nilai ya. Tentunya karena ilmu pengetahuan itu memberikan kebaikan-kebaikan bagi manusia, maka nilai yang utama dari ilmu pengetahuan itu adalah baik. Dan tentunya idealisme dari pengetahuan itu secara aksiologis adalah demi kebaikan ya. Maka karena demi kebaikan, alangkah baiknya ilmu itu dikembangkan demi berkembangnya kebaikan. Semakin ilmu berkembang, maka semakin berkembang pula kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya. Kemudian berbeda dengan ideal Bacon ya, Francis Bacon. Menurut Francis Bacon, ilmu pengetahuan itu dikembangkan bukan hanya sekedar untuk pengembangan ilmu ya. Karena apa? Karena ternyata dalam sejarah perkembangan manusia itu, ilmu itu disalahgunakan oleh manusia ya. Bukan untuk kemaslahatan tetapi untuk keburukan. Misalnya timbulnya peperangan, timbulnya pertikaian, di mana peperangan itu yang awalnya menggunakan senjata-senjata biasa, pada akhirnya karena ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang, maka ilmu pengetahuan dan teknologi itu dikerahkan untuk mengembangkan alat senjata dalam rangka berperang gitu ya, seperti pesawat pengebom gitu ya, sebagaimana yang terjadi yang sering terjadi dalam peperangan, terutama yang sangat bersejarah adalah pengeboman Nagasaki dan Hiroshima di Jepang. Nah, di situ ada pengembangan teknologi bom atom dan sebagainya, teknologi nuklir untuk senjata dan seterusnya. Nah, itu justru ilmu pengetahuan di sini bukan demi kemaslahatan manusia ya, menurut idealisme Bacon ya. Justru ilmu pengetahuan itu kok justru digunakan untuk keburukan, mendatangkan keburukan gitu ya. Banyak ilmuwan yang juga menuding begitu, bahwa jangan sampai ilmu pengetahuan itu digunakan untuk keburukan manusia. Sebaiknya ilmu pengetahuan itu dikembangkan hanya untuk kemaslahatan manusia. Oleh karenanya, dalam perspektif ideal Bacon di sini, ilmu pengetahuan itu tidak boleh dikembangkan kecuali ilmu pengetahuan itu jelas manfaatnya bagi manusia. Nah, dalam perspektif Bacon, tujuan ilmu itu mengusahakan posisi yang lebih menguntungkan bagi manusia dalam menghadapi alam, bukan justru menjadikan manusia itu budak dari ilmu, budak dari teknologi. Nah, oleh karenanya ilmu itu seharusnya menyodorkan berbagai macam solusi gitu ya. Berbagai macam solusi dalam rangka mengambil keputusan, seperti dalam masa paceklik ya, banyak kelaparan misalnya, atau wabah penyakit seperti saat ini COVID-19. Nah, itu dalam rangka memecahkan problematika itu, nah ilmu itu wajib dikembangkan gitu ya, bukan hanya pengembangan ilmu sekedar untuk mengembangkan ilmu, di mana ilmunya nanti justru membahayakan manusia gitu ya, bukan seperti itu yang diinginkan oleh ideal Bacon di sini.
apalagi berkembang pemikiran bahwa ilmu pengetahuan itu merupakan kekuasaan dan teknologi adalah produk dari ilmu itu sendiri ya. Nah, teknologi itu sebagai produk dari ilmu seringkali juga digunakan dalam problem kekuasaan ya, dalam masalah-masalah kekuasaan. Mereka yang menguasai ilmu dan teknologi biasanya juga memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi orang lain yang tak memiliki atau yang tidak memiliki ilmu dan teknologi. Saat ini sangat jelas ya bahwa orang-orang yang menguasai teknologi, ilmu pengetahuan juga itu sangat jelas mereka menguasai berbagai bidang ya. Mereka bisa mendapatkan uang dari teknologi tersebut, mereka bisa menggunakan teknologi itu untuk mendapatkan informasi, dan dengan informasinya itu mereka mampu menguasai suatu hal. Nah, dari penjelasan demikian gitu ya, pada hakikatnya ilmu aksiologi itu merupakan cabang filsafat yang membahas tentang hakikat nilai yang pada umumnya ditinjau dari sudut pandang kefilsafatan. Nah, dalam aksiologi ini tentu yang dibahas itu adalah kaidah-kaidah apa yang seharusnya diperhatikan dalam menerapkan ilmu ke dalam praktek kehidupan sehari-hari. Oleh karenanya, dalam aksiologi itu sebagaimana disampaikan oleh dua ilmuwan tadi, dua pemikir besar tadi ya, Aristoteles dan Francis Bacon tadi, itu seharusnya ilmu itu harus bermanfaat bagi manusia baik secara individual maupun bermanfaat secara universal. Untuk membahas tentang manfaat yang diperoleh manusia dari pengetahuan yang didapatkannya, tentu diperlukan penerapan hasil-hasil temuan ilmu pengetahuan yang jelas manfaatnya. Karena apa? Karena hasil pengembangan ilmu pengetahuan itu kalau tidak diterapkan ya, kalau kemudian diketahui itu sangat bermanfaat dan tidak diterapkan bagi kemaslahatan umat manusia, itu justru nantinya dia bisa jadi akan dimanfaatkan untuk keburukan bagi eksistensi manusia itu sendiri. Dalam kajian aksiologi itu para ilmuwan juga berbeda pendapat ya, apakah ilmu itu bersifat netral atau tidak netral. Nah, itu berkaitan dengan manfaat ilmu pengetahuan tadi ya. Apakah ilmu pengetahuan itu netral atau tidak netral? Artinya tidak terikat oleh nilai atau dia harus terikat oleh nilai. Nah, tentu kalau melihat dua pandangan dari dua tokoh tadi, Aristoteles dan Bacon, kita akan memahami dua hal. Yang pertama adalah ilmu itu netral atau tidak terikat oleh nilai, tetapi menurut pandangan lain bahwa ilmu itu bersifat terikat oleh nilai-nilai ya. Pandangan yang mengatakan bahwa ilmu itu terikat oleh nilai-nilai, yaitu terikat oleh nilai-nilai kemanfaatan bagi kemaslahatan manusia itu sendiri. Meskipun ilmu pengetahuan itu tidak mengenal sifat baik atau buruk ya, tetapi ilmuwan kontemporer menyadari akan adanya nilai yang melekat pada pengetahuan tadi, akan adanya kebaikan atau keburukan yang melekat pada ilmu pengetahuan yang dikembangkan oleh manusia itu sendiri.
Ada yang mengatakan bahwa netralitas ilmu itu bukan terletak pada tujuan dari ilmunya, tetapi terletak pada bagaimana cara memperoleh ilmu pengetahuan itu sendiri. Nah, oleh karenanya bisa dikatakan ilmu itu bersifat netral, yaitu terletak pada epistemologinya, sementara ilmu itu tidak bersifat netral, yaitu terletak pada aksiologinya atau manfaat dari ilmu itu sendiri. Nah, sementara secara ontologis, maka juga demikian, ilmuwan itu harus mampu menilai baik atau buruk. Artinya secara ontologis ilmu pengetahuan itu masih diarahkan agar dia terikat oleh nilai-nilai ya. Sebab ada yang mengatakan bahwa kalau ilmu pengetahuan itu secara ontologis tidak terikat oleh nilai-nilai, maka dia kurang bermakna bagi kehidupan manusia itu sendiri. Oleh karenanya ilmuwan harus menentukan sikap dalam pengembangan ilmu pengetahuan itu, apakah suatu ilmu pengetahuan secara ontologis dan aksiologis itu sudah memiliki nilai yang baik atau memiliki nilai yang buruk bagi kehidupan manusia. Kalau kita kontekskan ke dalam ilmu pendidikan atau pendidikan itu sendiri ya, maka aksiologi ini membahas tentang nilai-nilai pendidikan ya, nilai-nilai pendidikan baik pengembangan pendidikan itu sendiri maupun nilai-nilai yang terkandung secara intrinsik dari pendidikan itu sendiri. Kalau dilihat dari proses atau upaya sadar yang dilakukan dalam pendidikan, tentu secara aksiologi pendidikan itu bernilai baik ya. Karena apa? Karena pendidikan itu diarahkan dalam rangka mengembangkan bakat manusia, mengembangkan potensi manusia agar dia menjadi lebih baik. Cuma kemudian tidak selamanya bahwa perubahan-perubahan sebagai akibat dari pendidikan itu mengarahkan manusia itu menjadi lebih baik. Terkadang ada aktivitas-aktivitas pendidikan yang justru menjadikan manusia itu tidak produktif, tidak menjadi lebih baik, tidak berubah menjadi lebih baik gitu ya. Nah, ini adalah merupakan problem ya. Ini merupakan problem dunia pendidikan yang ada di lembaga-lembaga pendidikan kita, di mana yang seharusnya pendidik itu dapat mengembangkan potensinya ke arah lebih baik justru tidak menjadi lebih baik, dan itu dapat terjadi di mana saja. Oleh karenanya secara aksiologi pendidikan itu penting untuk difikirkan ya, baik buruknya dan bagaimana agar pendidikan itu bisa bernilai baik bagi peserta didik dalam suatu lembaga pendidikan. Kira-kira begitu bagaimana mengkontekskan aksiologi pendidikan itu, aksiologi ya maksud saya, ke dalam dunia pendidikan. Terima kasih. Semoga ini dapat menjelaskan bagaimana penerapan aksiologi dalam konteks pendidikan. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.